Barang yang perlu dibawa ke Taiwan yaitu satu, baju ya. Baju itu sudah pasti baju yang tebel ya, baju yang tebel, terus kayak hoodie kayak gitu juga bisa, terus jaket ya, jaket, terus kupluk. Kupluk guys, kalau kalian senang pakai kupluk juga bisa. Terus halo, assalamualaikum. Selamat sore guys. Di Taiwan sekarang jam 5 sore. Hari ini tuh cukup dingin. Terus di kesempatan kali ini saya mau kasih informasi, mau kasih kasih tahu buat teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama yang mau ke Taiwan, baik itu TKI, TKW, ABK sama ya. Jadi barang apa aja sih yang perlu dibawa ke Taiwan? Jadi di Taiwan itu lagi musim dingin ya guys. Sekarang itu lagi dingin-dinginnya di Taiwan. Biasanya itu musim dinginnya sampai bulan 4 lah ya. Akhir bulan 4 itu musim dinginnya udah mulai hilang. Terus bulan 5 kayak kadang pagi ini panas, malamnya dingin, kadang sebaliknya, dan bulan 6 itu sudah mulai musim panas kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau terbang ke Taiwan bulan 12 atau bulan 1, bulan 2 ya, ini wajib nyimak video ini karena ini adalah video buat kalian. Oke? Barang apa aja yang perlu dibawa ke Taiwan? Barang yang perlu dibawa ke Taiwan yaitu satu, baju ya. Baju itu sudah pasti baju yang tebel ya, baju yang tebel, terus kayak hoodie kayak gitu juga bisa, terus jaket ya, jaket, terus kupluk guys, kalau kalian senang pakai kupluk juga bisa. Terus sal itu perlu ya, sal juga perlu. Terus kaos kaki, sarung tangan jika kalian itu nggak betah musim dingin, kalian juga bisa pakai sarung tangan yang itu loh, yang bahannya dari wool, itu anget. Terus untuk selanjutnya kalian juga boleh bawa kayak hand body kayak gitu, tapi hand body ini kalau ditaruh itu ya guys, ditaruh koper ya, ditaruh koper. Terus kayak Indomie, bawa Indomie juga boleh. Maksudnya kalian baru datang ke Taiwan itu kan belum punya uang, jadi alangkah lebih baik itu bawa stok ya dari Indo kayak gitu. Maksudnya nggak usah banyak-banyak, karena di Taiwan itu apapun barang Indo itu ada guys, tapi ya itu harganya mahal kayak gitu. Terus Indomie, koyok kopi, terus energen itu bawa nggak apa-apa ya. Terus peralatan mandi itu bawa tapi nggak usah banyak-banyak, maksudnya cukup buat sebulan lah ya. Kita itu cawes-cawes guys. Biasanya itu kalau majikan yang baik itu nanti yang pengertian itu dibeliin kayak kebutuhan kita. Tapi kembali lagi, nggak semuanya majikan Taiwan itu baik, ada majikan yang pelit, ada yang nggak peka. Jadi alangkah baiknya kita bawa sendiri dari Indonesia ya. Terus selanjutnya bawa selimut ya, selimut sing sekirane yang ringan-ringan aja, kayak jari atau sarung kayak gitu loh guys ya. Tapi kalau yang buat selimut tidur di majikan biasanya dicawisi, biasanya disediain sama majikan. Terus kalau masalah internet gimana Mbak? Masalah internet itu biasanya pas kita baru datang ke Taiwan itu biasanya di bandara ada yang ngasih kayak gitu loh guys. Ada yang ngasih internet
biasanya bisa dipakai kayak gitu. Nanti ada yang minta paspor kalian buat ngepan kayak gitu, nanti tanda tangan terus kalian dikasih kartu, dan kartu itu biasanya itu unlimited ya sebulan, jadi lumayan bisa dipakai kalau di Taiwan. Terus kalau di rumah majikan ada wifi ya alhamdulillah, maksudnya sudah dicawisi wifi kayak gitu, jadi untuk kedepannya nggak perlu buat beli internet, karena internet di Taiwan itu mahal, ada yang 600 ada yang 500 ya, tapi bagusnya internet di Taiwan itu unlimited, terus apa ya, jaringannya itu cepet kayak gitu loh guys. Terus kalau kita mau pergi kemana-mana itu mencari wifi juga gampang, karena di Taiwan itu wifi ada di mana-mana dan itu untuk umum bebas kayak gitu ya. Terus apalagi ya, oh ya yang perlu saya sampaikan adalah nanti kalau sudah sampai ke Taiwan kalian itu jangan apa ya, jangan boros, jangan foya-foya, mentang-mentang punya uang banyak, mentang-mentang gajian banyak, terus beli ini dan itu, nanti ujung-ujungnya mau pulang nggak punya uang, terus habis kontrak ujung-ujungnya nambah lagi kayak gitu. Jadi kita jadi TKW atau TKI itu sementara ya guys, dan kita harus pinter mengelola keuangan kita kayak gitu ya. Pesan saya cuma itu, jangan lupa menabung, jangan lupa investasi. Mungkin untuk tahun pertama itu mungkin gajian kalian masih sedikit, maksudnya apalagi yang tulang punggung keluarga ya, masih potongan, masih bayar ini dan itu, terus masih kirim keluarga. Mungkin untuk tahun pertama itu mungkin kalian gajian yang apa ya, yang nggak begitu banyak, maksudnya ya sedikit lah. Terus biasanya kalau yang tahun kedua dan selanjutnya itu kan sudah nggak ada potongan. Nah itu kalian harus memanfaatkan gajian kalian ya, kalian harus pinter-pinter mengelola keuangan kayak gitu. Kalau kalian pinter mengelola keuangan terus kalian pulang Indonesia sukses kan, siapa yang bangga? Kalian sendiri guys. Jadi usahakan jangan boros-boros, ingat tujuan kita ke Taiwan itu ngapain, terus harus punya planning ke depannya itu mau ngapain kayak gitu ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua nih, dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe channel saya Vita Honesti sama Vita IC. Mungkin untuk beberapa hari ke depan kalau saya nggak ada waktu mungkin nggak up video ya guys, karena saya mau pulang Indonesia, jadi lumayan sibuk. Kalau ada waktu ya up video, tapi kalau enggak ya enggak mungkin ya. Pokoknya segitu aja dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.